아들 좀 찾아주세요. 제발 우리 아들. 다 온 거예요. 너 먼저 가. 그냥 넘어와 빨리. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Yang Nam yang sedang berolahraga di sebuah taman dengan penuh semangat. Yang Nam berlatih dengan menahan berat tubuhnya sendiri. Tiba-tiba ada segerombolan anak kecil yang hendak bermain di taman. Salah satu dari mereka ternyata keponakannya Yang Nam yang bernama Jiho. Yang Nam yang melihat pun langsung memanggilnya dan hendak mentraktir teman-teman Jiho. Namun Jiho malah langsung menyuruh teman-temannya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba Yang Nam mendapatkan sebuah pesan memberitahukan kalau lamaran pekerjaannya ditolak. Beralih pada rumah Yang Nam, di sana tampak ada kedua orang tua Yang Nam yang sedang bersantai di ruang televisi. Tiba-tiba kakak perempuan Yang Nam pun datang. Kakaknya langsung menghampiri kamar Yang Nam dan memeriksa kamar itu. Keluarga Yang Nam ternyata berencana untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk sang ibu yang ke-70 tahun. Kakak perempuannya terus saja memarahi Yang Nam karena masih saja belum mendapatkan pekerjaan di usianya yang sudah tua. Ketika kakaknya membuka lemari pakaian Yang Nam, ternyata dia masih menyimpan peralatan panjat tebing yang dulu semasa kuliah dia tekuni. Yang Nam yang sudah tidak tahan pun akhirnya mengusir sang kakak-kakak. Yang Nam pun teringat ketika dia masih aktif menekuni hobinya itu dulu di saat dia sedang memanjat dinding. Yang Nam terpesona dengan seorang gadis bernama Ijo. Tiba di mana hari ulang tahun ibunya Yang Nam pun tiba, mereka berkumpul di sebuah hotel untuk merayakannya. Para anggota keluarga dan para tamu pun ikut hadir memeriahkan acara itu, tetapi di acara itu pun Yang Nam selalu diejek oleh sanak saudaranya karena belum mempunyai pekerjaan tetap. 오빠는 하루 종일 뭐해? 또 자, 이건 밥 먹자. Dan tidak disangka Ijo, gadis yang dulu Yang Nam sukai, bekerja di hotel itu. Mereka pun akhirnya mengobrol. Yang Nam memberikan selamat kepada Ijo karena ternyata Ijo adalah asisten manajer di sana. Tidak mau kalah, Yang Nam pun mengaku kalau dia menjabat sebagai manajer di salah satu perusahaan besar. Ternyata 4 tahun yang lalu Ijo pernah menolak Yang Nam yang menyatakan perasaannya. Yang Nam yang ditolak pun menangis karena sedih cintanya ditolak. Acara pun berlangsung lebih meriah dengan keluarga yang berkaraoke di sana sampai larut malam. Belum juga ada tanda-tanda acara itu selesai. Ijo pun memberitahukan kepada teman-temannya bahwa acara keluarga Yang Nam masih berlangsung. Karena sudah sangat malam, sang manajer pun menyuruh para karyawannya untuk pulang kecuali Ijo. Saat yang lain sudah pergi, sang manajer pun mulai menanyakan jawaban atas ajakannya mengajak Ijo untuk berkencan. Yang Nam yang melihat Ijo yang sedang berduaan langsung pergi dengan perasaan kecewa. Saat Ijo akan menjawab, sang manajer malah berteriak memarahinya. Hal itu dilakukan untuk menjaga imagenya karena sang manajer melihat ada beberapa karyawan yang masih belum pulang. Di dalam dapur, Ijo menelpon temannya dan di situ dia diberitahu bahwa Yang Nam sebenarnya seorang pengangguran. Di luar terlihat ada sebuah truk yang melaju di jalanan dekat hotel di mana keluarga Yang Nam mengadakan acara. Truk itu tiba-tiba berhenti di sebuah tempat. Sang supir langsung turun dan langsung menyalakan mesin yang ada di dalam truk itu. Saat petugas keamanan menghampiri supir itu, tiba-tiba truk itu mengeluarkan gas beracun yang sangat banyak. Gas pun dengan cepat menyebar. Orang-orang di sana bersikap biasa saja menganggap gas itu hanyalah gas biasa, tetapi lama-lama kelamaan orang-orang yang menghirup gas itu pun langsung sesak dan pingsan. Melihat itu, orang-orang pun ketakutan dan langsung berlari untuk menghindari gas itu. Gas beracun itu semakin cepat menyebar ke seluruh kota. Kekacauan pun mulai terjadi, banyak mobil-mobil hilang kendali mengakibatkan kecelakaan parah di sepanjang jalan kota. Saat semua orang mulai berlari keluar gedung, Ijong langsung menyalakan alarm kebakaran dan langsung mengevakuasi semua tamu yang ada di sana. Ketika sudah berada di luar, keluarga Yang Nam langsung dibuat kaget melihat orang-orang yang berlarian dan kesakitan. Melihat hal itu, semua orang diajak untuk masuk kembali ke dalam gedung di saat semua orang sedang panik. Yang Nam muncul dengan menggedong sang kakak. Orang-orang yang melihat itu semakin panik. Rupanya sang kakak terjatuh saat di luar dan menghirup gas beracun itu. Sang kakak langsung dibaringkan dan diberi pertolongan pertama. Yang Nam dan Ijo melihat keadaan di luar melalui jendela gedung dan melihat gas itu sudah memenuhi keadaan di luar dan semakin lama semakin naik. Yang Nam pun langsung berteriak menyuruh keluarganya untuk segera naik ke lantai paling atas untuk menghindari gas yang semakin naik. Dengan peralatan seadanya mereka pun membuat tandu untuk memudahkan mengangkat tubuh kakak Yang Nam.
Saat Yang Nam meminta orang-orang untuk segera naik ke atas tetapi tidak ada yang menurutinya. Hingga saat orang-orang di sana mendapat pemberitahuan bencana dari pemerintah untuk pergi ke atap barulah orang-orang di sana bergegas pergi tetapi saat mereka sampai di lantai paling atas ternyata pintunya terkunci. Sang manajer baru ingat kalau kuncinya berada di ruang keamanan lantai 1 yang sekarang sudah dipenuhi oleh gas beracun. Walau terus-menerus membuka paksa pintu itu masih belum bisa diterbuka. Sang manajer memberitahu ada satu cara yang bisa membuka pintu itu hanya dengan membukanya dari luar. Ijo memaksa sang manajer untuk mencari kunci cadangan saat mereka sedang mencari kunci tiba-tiba mereka melihat sebuah berita di TV memberitahukan bahwa gas yang menyebar di kota sangat beracun dan berbahaya. Dari berita di TV evakuasi sudah dilakukan menggunakan helikopter namun dengan jumlah yang tidak banyak. Saudara Yang Nam merasa kunci akan bisa diambil kalau kita memiliki masker gas. Sang manajer yang mendengar itu pun langsung memberikan masker gas yang tadi dia sembunyikan. Waktu itu juga dia menyuruh saudara Yang Nam untuk pergi ke bawah mengambil kunci dan memberikan masker gas yang dia bawa namun saudara Yang Nam langsung menolaknya. Ijo yang sedang mencari masker gas melihat Yang Nam di sebuah ruangan. Yang Nam yang membawa sebuah piala langsung melemparkannya ke arah kaca. Namun kaca tersebut terlalu tebal untuk dipecahkan dengan piala yang ada di pajangan. Yang Nam terus melemparkannya ke arah kaca. Lama-kelamaan kaca itu pun akhirnya dapat dipecahkan. Yang Nam pun langsung melihat keadaan di bawah dan langsung meminta Ijo untuk mencarikannya sebuah tali. Bunyi pecahan kaca itu pun menarik perhatian saudara-saudara Yang Nam yang ada di sana untuk melihat apa yang terjadi. Saat Yang Nam sudah mempersiapkan beberapa peralatan untuk dia meloncat ke gedung seberang, ayahnya datang untuk menghentikannya. Ketika ibunya datang, Yang Nam segera berlari dan meloncat ke gedung sebelah. Walaupun genggamannya sempat terlepas, Yang Nam masih bisa berpegangan. Dengan tubuh terlatihnya Yang Nam dapat naik ke atas. Yang Nam langsung mengecek jalur yang akan dia laluinya nanti. Ijo langsung berlari mengambil peralatan yang dia punya untuk membantu Yang Nam. Ijo melemparkan alat yang biasa dia pakai untuk memanjat tebing kepada Yang Nam. Dengan peralatan seadanya Yang Nam memanjat ke tempat yang lebih tinggi dan mengambil tongkat besi. Yang Nam pun langsung meloncat ke gedung depan dan berpegangan pada sebuah batu. Yang Nam pun mulai bergerak ke arah samping menelusuri gedung menggunakan kekuatan tangannya. Setelah beristirahat sebentar, Yang Nam kemudian mulai memanjat ke atas melalui ukiran batu yang ada pada tembok. Saat dia berpegangan pada lampu yang tertempel di tembok, lampu tersebut malah langsung terlepas. Yang Nam pun akhirnya turun kembali ke bawah dan mulai bergerak ke samping dengan berhati-hati. Yang Nam memanjat dengan pijakan yang terbatas. Ketika akan sampai, tali yang mengikat badan Yang Nam ternyata membuat dia kesulitan untuk bergerak. Akhirnya tanpa pikir panjang dia pun melepaskan tali itu. Setelah melepas tali itu, Yang Nam kini memanjat tanpa alat pelindung apapun di tubuhnya. Saat berada di atas, Yang Nam berhasil meraih sebuah patung yang berada di gedung itu. Ketika Yang Nam sedang berusaha naik, salah satu taring patung singa itu malah patah. Dengan perlahan-lahan Yang Nam pun berhasil memanjat ke atas. Sesampainya di atap gedung, dia langsung membuka pintu atap dari luar. Kedua orang tua Yang Nam pun langsung memarahi aksi gila yang membahayakan nyawa anaknya itu. Saat melihat helikopter, mereka pun langsung berusaha memanggilnya namun tidak mendapatkan respon apapun. Dengan menggunakan sinar lampu dari HP, mereka pun berusaha membentuk sinyal SOS. Di siaran televisi memberitakan tentang pelaku yang menyebarkan gas beracun itu. Motif pelaku itu ternyata merupakan dendam pribadi. Saat semua orang mulai kelelahan, saudara Yang Nam membawa alat pengeras suara yang mereka pakai tadi untuk bernyanyi di acara ulang tahun ibunya Yang Nam. Ijo pun mendapatkan ide untuk mematikan aliran listrik yang ada pada gedung sehingga lampu gedung itu pun mati. Ijo pun berhasil menarik perhatian helikopter yang sedang melintas saat petugas mulai menjemput mereka satu persatu naik pada alat pengangkut helikopter. Namun tiba-tiba alat itu pun berbunyi menandakan bahwa alat pengangkut itu kelebihan muatan di saat Yang Nam dan Ijo akan naik. Petugas langsung menutup pintu dan menjelaskan apabila dipaksakan maka tali yang terhubung akan terputus. Mendengar hal itu, mereka pun pasrah menunggu helikopter selanjutnya. Yang Nam pun meminta maaf kepada Ijo karena keluarganya Ijo jadi tidak bisa ikut terevakuasi. Melihat gas yang semakin naik, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke gedung yang lebih tinggi. Yang Nam pun mulai mencari peralatan yang bisa mereka pakai. Keluarga Yang Nam sudah sampai di rumah sakit dan kakak Yang Nam pun sudah mendapatkan pertolongan.
Ijo dan Yang Nam berlari menembus gas beracun itu menggunakan alat pelindung diri yang mereka temukan. Yang Nam segera mengajak Ijo untuk naik ke atap sebuah gedung namun ternyata gas itu sudah sampai di sana. Karena masker gas hanya bisa bertahan selama 10 menit akhirnya Yang Nam menggunakan masker baru yang hanya tinggal satu dan langsung meninggalkan Ijo untuk mencari masker yang baru. Di saat Yang Nam sedang mencari masker gas yang baru Ijo langsung memanjat dinding karena gas semakin naik. Di sebuah tempat fitness mereka pun beristirahat sejenak sambil tetap mencari jalan keluar. Yong Nam meminta Ijo ke bawah dan mengaitkan tali ke gedung sebelah karena masker mereka hanya tersisa satu. Ijo berkata kalau ada kemungkinan pintu masuk atau atapnya dikunci. Jong Nam kemudian mengikat beberapa barble menggunakan tali dan melemparkannya ke gedung seberang. Merasa barble yang dilempar sudah cukup kuat Yang Nam menyuruh Ijo untuk menyeberang terlebih dahulu karena beratnya lebih ringan. Saat menyeberang Ijo hampir terjatuh namun Ijo berhasil menyeimbangkan posisinya kembali dengan bersusah payah Ijo akhirnya bisa tiba di gedung di depannya. Saat giliran Yang Nam akan menyeberang tiba-tiba gas beracun terhisap masuk melalui cerobong asap dan keluar lewat lubang udara di atas. Yong Nam yang melihat hal itu pun segera mundur sambil menyuruh Ijo segera lari. Di tengah situasi itu Ijo tetap tidak mau meninggalkan Yang Nam. Tiba-tiba Yang Nam melemparkan barble yang sangat berat dan menyeberang menggunakan alat pelindungnya. Dari siaran berita diberitahu kalau air bisa menetralkan gas beracun. Para pemadam mulai menyemprotkan air namun upaya tersebut akan memakan waktu lama karena penyebaran gas beracun yang sangat cepat. Yong Nam dan Ijo kini tiba di sebuah tempat yang mengadakan acara bazar dengan mengumpulkan gambar patung agar terlihat banyak. Mereka pun berteriak meminta bantuan. Ketika mendengar permintaan tolong di dekat mereka ternyata ada sekumpulan remaja yang terjebak karena pintu atap mereka terkunci saat helikopter datang. Yang Nam merasa senang kalau mereka akan selamat namun Uij justru mempertanyakan nasib para remaja di gedung sebelah. Sambil menangis sedih mereka menggunakan gambar patung untuk membentuk sebuah gambar panah pada gedung yang berisikan para remaja itu. Para petugas pun akhirnya menemukan para remaja itu dan segera turun menyelamatkan mereka. Ledakan besar tiba-tiba terjadi dan membuat sebuah gelombang gas. Ijo mengajak Yang Nam untuk pergi memanjat menara derek di depannya. Saat membuka jendela mereka menemukan adanya jalan yang bisa dilalui walau jalan di depannya buntu. Mereka menggunakan pagar besi sebagai jembatan untuk menyeberanginya. Tiba-tiba drone yang disewa ayah Yang Nam berhasil menemukan mereka. Melihat gelombang gas racun semakin mendekat Yang Nam meminta Ijo untuk tetap meneruskan perjalanan mereka. Aksi Yang Nam dan Ijo pun disiarkan di berita televisi dan membuat banyak orang simpati terhadap mereka. Semua orang yang menonton berharap kalau mereka akan berhasil selamat. Yong Nam dan Ijo berlari dengan cepat dari satu gedung ke gedung yang lain untuk menghindari gas beracun itu. Saat menyeberang di atap gedung yang miring mereka pun saling berpegangan tangan agar tidak terjatuh. Sambil berlari Yang Nam memberikan tali untuk Ijo agar diikatkan pada tubuhnya. Dengan bersusah payah mereka pun memanjat naik ke atas gedung. Satu Ijo kesulitan. Yang Nam mengeluarkan tangannya untuk membantu Ijo naik. Setelah tiba di atas mereka pun berhenti karena tidak menemukan jalan sama sekali. Karena kehabisan baterai drone yang merekam aksi mereka pun jatuh di situasi itu. Yang dan Li Jo pun menangisi nasib mereka. Tiba-tiba Ijo berdiri dan melihat banyak drone terbang ke tempat mereka. Ternyata drone-drone itu berasal dari orang-orang di sekitar yang simpati dengan aksi mereka. Drone itu pun berhasil menghalangi gas beracun untuk tidak naik ke atas saat datang drone yang lain. Yang Nam pun memanggilnya. Yong Nam menggambarkan rencananya di lantai dengan menggunakan sebuah kapur. Yang Nam meminta drone tersebut untuk membawa tali untuk dikaitkan pada sebuah pipa setelah tali sudah terikat dengan kuat. Yang Nam dan Ijo pun secara bersama-sama menyeberang namun tali mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Di tengah situasi yang berbahaya itu Ijo mengambil sebuah tank dari tas Yang Nam dan langsung memotong tali itu. Ketika Ijo memotong tali itu tali yang terikat pada pipa tiba-tiba terlepas. Drone itu pun ikut terjatuh. Sosok mereka yang terjatuh pun terlihat. Semua keluarga yang melihat itu pun bersedih melihat kejadian itu. Saat petugas helikopter datang memeriksa ke tempat kejadian salah satu petugas melihat adanya kembang api menyala di menara derek. Yang Nam dan Ijo ternyata berhasil selamat dan sedang memanjat menara derek. Dengan kekuatan yang tersisa mereka berdua terus memanjat ke puncak menara. Sambil menyalakan kembang api mereka pun menunggu petugas helikopter untuk turun menjemput.
Pagi harinya Yang Nam dan Ijo tiba di tempat pengungsian Jiho yang melihat pamannya segera memanggilnya. Yong Nam segera menghampiri Jiho sambil memeluknya. Tidak lama kemudian keluarga Yang Nam yang lainnya pun datang menyambut Yong Nam. Mereka semua tidak menyangka Yong Nam yang selalu mereka remehkan bisa melakukan semua aksi berbahaya itu. Di tempat lain Ijo sedang menelepon keluarganya, tiba-tiba dia dihampiri oleh manajer tempat dia bekerja. Manajer itu berpura-pura simpati terhadapnya. Tiba-tiba Ijo menamparkan sang manajer itu dengan keras dan melemparkan tanda pengenalnya. Yong Nam yang sudah bertemu keluarganya pun mencari Ijo. Saat mereka sudah bertemu, Yang Nam pun mengembalikan alat pengaman Ijo. Tetapi Ijo malah berkata kalau alat pengaman itu terlalu berat dan meminta Yang Nam untuk mengembalikannya lain kali. Mereka pun tersipu malu bercampur rasa senang. Hujan tiba-tiba turun dan membersihkan gas yang menyebar di kota itu. Gas pun akhirnya hilang secara bertahap.